Halo Bre, thank you udah nonton video gua. Thank you udah ngeklik video gua. Dan mungkin yang kemarin-kemarin nonton video-video gua tentang yang sebelumnya adalah video tentang itu ya, polemik-polemik yang ada di kura-kura. Ya lumayan banyak view-nya. Thank you guys, thank you. Banyak yang suka ternyata ya. Untuk kesempatan kali ini gue pengen bahas Indiana Star. Indiana Star, kura-kura yang dilindungi tapi legal di Indonesia. Gue nyari-nyari di Google. Sebelumnya sih sama temen-temen gue ngomong Indiana Star nggak, ya legal aja ga gitu. Tapi gue ngebuktiin sendiri, gue searching ternyata nggak ada ya tentang pelindungan tentang Indiana Star. Tapi di asalnya sendiri di India nih dia tuh bener-bener dilindungi guys, karena ya lu lihat sendiri ini kayak gini nih, dari cangkangnya tuh unik banget, cantik banget, gila. Gue suka banget sama ini ya, sama coraknya ini. Gak cuman cangkangnya doang, sampai kaki-kakinya ada bintik kuningnya. Depannya tuh masih ada bintang-bintangnya juga, namanya Indiana Star ya guys ya. Star ada bintangnya. Ya ini gue ada yang ukuran 8 cm di gue nih. Ya ini nggak gue jual, masuk ke koleksi gue di rumah ini ya. Oh iya guys, untuk kalian yang mau beli kura-kura, gue ada stok banyak. Nih lu lihat sendiri videonya ya. Gue stok banyak, ada Hermione, ada Redfoot, ada Cherry Head, ada Yellowfoot, ada yang Lescout juga, ada yang albino, ada res albino kecil, ada pokoknya banyak guys. Ada sulcata bejibun lah di sana, karena yang paling laku ya sulcata ya, karena ini preman-premannya Torres nih. Preman-preman yang barbar ini nih digandrungi banyak pecinta kura-kura tortoise. Karena kalau kalian suka kura-kura darat, ya pasti kalian miara sulcata gitu. Udah pasti itu, karena harganya relatif murah, dan perawatannya menurut gua ya, bukan menurut by tulisan di internet ya, menurut gua dan orang-orang pecinta tortoise ini gampang banget dipiara gitu, karena dia barbar guys gitu. Ini gue liatin Instagramnya, kalian DM aja di @kurau_a2 nih. Kalian DM di situ, gue langsung yang bakalan bales. Gak pakai adminan ya, belum admin, karena ya gue masih pedagang kecil ya, pedagang hobi juga sih gue guys. Kan kepleset kan, dia nih kayaknya nyari tempat bersembunyi. Gue terusin dulu deh. Ya gue masih pedagang hobi sih guys. Gue pedagang hobi yang gue piara dari 5 cm, terusnya gue jual ke kalian di ukuran 7 cm. Ya cuman kayak gitu aja ya, harganya murah guys. Kalian bisa DM dulu harganya untuk price listnya. Untuk harga Redfoot, Cherry Head, Yellowfoot, sulcata, Pardalis, ada yang Lescout, ada mana lagi, Indiana Star ada yang 5 cm, ada yang 7 cm, ada yang 8 cm, ada yang 10 cm, ada yang 12 cm, lengkap guys. Kalian DM aja, follow juga. Kalau misalkan kalian nanya-nanya di kolom komentar juga oke, pasti gue bales. Kayak di video selanjutnya semuanya gue bales guys. Oke, yang pertama yang mau gue bahas untuk Indiana Star ini susah buat dicari guys, susah cari yang jual. Karena apa ya, di negaranya sendiri aja dilindungi gitu. Jadi susah banget nyari orang yang jual Indiana Star. Kalaupun ada, harganya mehong. Harganya mahal bos. Ya kalau di gua ya agak mahal lah guys. Kalian
bandingin aja sama toko sebelah. Ini termasuk pura dilindungi di India, tapi di Indonesia masih dijual bebas, dan gue pun ngejual. Ya yang gue cari, yang gue googling, emang nggak ada aturannya di Indonesia ya untuk memperjualbelikan Indiana Star ini. Jadi ya ada nih di negara tangga kita, Malaysia itu ada yang ditangkap guys karena memperjualbelikan dan membudidayakan Indiana Star. Yang ditangkapnya pun orang India juga. Gue baru baca di Google tadi karena gue googling juga kan, takut kena juga ya kan. Gue nyari yang pastinya juga. Susah dicari guys, Indiana Star tuh susah, nggak kayak sulcata gue aja bejibun kan. Nah gue nih cuma 1-2 doang, stok gue Indiana Star cuma 1-2 doang. Ya kalau kalian emang mau beli ya silakan beli, kalau misalkan emang nggak beli gue gedein. Karena gini guys, ini tuh maksimal ya cuma sampai 25 cm, 20 sampai 25 cm doang. Kalian kalau mau bisa budidaya, kalian tuh nggak membutuhkan halaman luas kayak sulcata. Kalian cuman butuh ya kotak mungkin 5 kali 5 meter lah. Enggak segede itu, 3 kali 3 meter tuh udah lebih dari cukup guys untuk membudidayakan gitu. Jadi cuman 20 cm, cuman 20 cm sampai 25 cm indukannya. Ya worth it banget kalau untuk dibudidaya ya. Ya mungkin kedepannya bakalan gue coba budidaya Indiana Star. Ya mumpung ya ini gue bimbang juga ya, takutnya pas gue budidaya dilindungi gitu kan ya gimana gitu. Gimana gitu loh. Ya kalian PM aja lah kalau misalkan tertarik. Nah kalau misalkan kalian pemula, kalian pemula nih, saran dari gue, kalian jangan beli yang 4, 5, 6, 7 masih oke ya. Ya 7 janganlah. Kalau amannya ya 8 cm lah kalau kalian masih pemula. Karena ini Indiana Star itu kura-kura yang lumayan rewel guys, nggak kayak sulcata, nggak kayak pardalis. Indiana Star ini rewel banget, ya bukan banget ya rewel lah, dan termasuk untuk kelas medium ya untuk miara kura-kura. Jadi untuk kalian mending kalau misalkan mau beli langsung Indiana Star yang 8 cm aja gitu ya. Kalau baby ngerinya mati gitu. Dan kalau kalian beli di toko sebelah nggak apa-apa lah, gue juga penjual hobi juga. Kalau kalian beli di toko sebelah atau misalkan udah beli duluan atau mau nyari-nyari di kota kalian yang lebih dekat, BTW kalau gue juga bisa kirim sepulau Jawa ya guys ya. Oke. Kalian cek matanya sama kayak sulcata lah. Kalian cek matanya blok dan hidungnya nggak mampet, karena sulcata lagi. Indiana Star ini punya masalah yang kebanyakan di pernapasannya. Ya entah itu pilek atau bersin kayak gitu-gitu. Ya lebih ke situ sih Indiana Star. Selama gua piara Indiana Star ini ya lebih ke situlah permasalahannya. Kalau BS itu jarang ya. Kalau sulcata gua kan di video sebelumnya tuh 1 bulan yang lalu nih ada yang kena BS gitu. Bukan nggak ada di sini sih. Ada di luar. Gua taruh luar, dia kena BS. Kalau Indiana Star tuh ya rawannya di pilek guys, rawannya di pilek ya. Dan untuk kalian kalau misalkan beli dia ini ukuran 8 cm itu udah ketahuan jenis kelaminnya apa. Nggak kayak sulcata yang harus nunggu mungkin 20 cm baru ketahuan jenis kelaminnya apaan. Kalau misalkan Istar ini dia di ukuran 8 cm pun udah ketahuan. Tapi kalau kalian beli dari baby, ya numbuhnya tuh lumayan lama bos. Mungkin setahun ya baru ukuran 8 cm atau ya lebih dari setahun gitu.
Untuk yang jantan itu ekornya lebih panjang, untuk yang betina itu ekornya lebih pendek ya. Gampang untuk ngeliatin jenis kelaminnya apa nih mereka dua nih, Indiana Star 2 ini. Dan Indiana Star ini juga ini guys, kayak kura-kura gurun pada umumnya, kayak kura-kura sulcata juga, dia tuh keluar urates juga. Dia ya tapi untuk uratesnya dia cukup rutin lah guys. Selama gua piara Indiana Star ini dia cukup rutin buat ngeluarin uratesnya, jadi jarang untuk sakit BS atau bladder stone. Kalian ya pokoknya rendam jemur aja, kalau bisa banget setiap hari gitu. Kalau misalnya nggak bisa ya minimal banget seminggu tuh 3 kali bos, seminggu 3 kali. Kasihan kalau misalkan nggak direndam jemur, dia minumnya dari mana. Nah kalau misalkan 3 hari pun ya kalian harus dipastikan kandangnya itu ada lampu UVE dan UVB-nya. Dan UVB-nya kalian jangan tertipu sama merek-merek yang jual UVB murah 15.000, 5.000, gua nggak mau nyebutin brandnya. Itu kalau menurut gua dan orang-orang yang pecinta reptil ini, yang reptil-reptil yang membutuhkan UVB, itu tuh nggak ada UVB-nya. Lampu UVB yang bener itu yang harganya ya 150 ribuan lah, paling murah 100 ribu kali ya, 100 ribu mungkin ada. Kalau yang 15.000 apalagi 5.000 udah dipastikan itu adalah lampu UVA. Dan lampu UVB itu sebenarnya warnanya itu kalau menurut gua lampunya warnanya putih ya. Gimana ya nih, kayak gini nih, ini lampu UVB nih, gua beli kayaknya 120.000 merek Nomoy ya, kayaknya 120.000 deh. Ini lampu UVB nih. Nah lampu kayak gini ini warnanya putih guys, warnanya kalau dinyalain warnanya putih. Ini lampu UVB sendiri dan lampu UVA nya sendiri. Nah lampu UVA baru tuh yang murah, kalian beli yang 10.000, 15.000 itu oke lah. Tergantung wattnya. Ini wattnya biasanya berapa ya, lampu UVA yang 25 watt itu udah lebih dari cukup guys untuk kandang-kandang yang segini, udah lebih dari cukup banget ya. Kalau misalkan yang lebih gede lagi nih, semeja ini pun udah cukup juga satu lampu UVA, karena nggak usah kena semuanya gitu, nggak usah kena lampu semuanya, biar mereka tuh bisa milih mau yang panas atau yang mau yang rada nggak panas gitu. Mereka tuh bisa milih, jadi nggak usah gede-gede kalau untuk wattnya menurut gua gitu ya guys ya. Selain rendam jemur pun kalian juga mandiin tuh ya disikat. Sikatnya lembut aja, karena mereka ini jarang nih di video-video lain dijelasin. Mereka nih bahkan bisa berdarah kalau misalnya kalian disikat terlalu kenceng di cangkangnya ya, atau di karapasnya. Jadi kalian sikatnya lembut aja, disikat-sikat, dan bawahnya juga disikat-sikat juga. Biasanya pas disikat itu dia kegelian guys. Makanya disikat lembut aja kegelian ya, apalagi dikencengin, jangan kenceng ya, mereka tuh pasti bakalan kesakitan. Jadi biasanya mereka kalau disikat itu uratesnya keluar gitu, mungkin kegelian, kayaknya kegelian dia keluar uratesnya dengan sendirinya kayak gitu deh. Ya dimandiin guys, pas kalian rendam jemur, sebelum atau sesudah rendam jemur tuh dimandiin lah. Jadi seminggu 3 kali minimal tuh dimandiin, biar ya, karena kita nih di kandang-kandang kayak gini, kita kan menciptakan kita tuh kayak merampok habitatnya dia gitu guys. Jadi kita menciptakan habitatnya. Kalau misalkan ada omongan, oh di luar kan nggak itu ya, mereka nggak mandi, mereka sehat kok. Ya iya, mereka kan ada di habitatnya, apa yang mereka perlukan dia dapatkan gitu loh. Kalau ini ada sebagian yang mereka perlukan nggak mereka dapatkan, kayak kebebasan kayak gitu kan mereka nggak dapatkan. Ya udah, jadi ada beberapa aspek kayak kebersihan yang
yang harus kita kasih untuk mereka, yang harus kita lebih bersih daripada dia di alam liar. Jadi ada aspek yang lebih bagus dan ada untuk mengimbangi aspek yang lebih buruk gitu. Aspek yang lebih buruknya yaitu diambil dari alamnya dia. Dan juga kayak makanan guys, makanan kan di luar kan mereka makan apa aja, nggak dicuci juga. Kenapa kita harus nyuci? Kita ngasih mereka sayur atau rumput, kenapa kita harus nyuci? Ya balik lagi, itu kan di alam liar, mereka dapat apa yang mereka butuhkan gitu. Ya, kita kayak kesehatannya yang ngejaganya pakai itu gitu. Jangan disamakan alam liar pas dia di alam liar sama di kandang. Nah, jadi jangan sampai mereka tidak mendapatkan hal baik di alam liar, tapi hal yang buruk di hal yang buruk di alam liar pun terjadi juga di kandang gitu. Nggak baik juga guys. Gitu lah pokoknya, harus effort untuk menciptakan alam buatan guys gitu, biar mereka juga nggak stres gitu. Dan kandangnya pun ya guys ya, kandangnya pun itu panasnya ya sekitar 30-32 derajat lah. Ya sama lah kayak sulcata mungkin lebih bisa tahan panas juga sampai 35 derajat ya, masih ideal di mereka. Tapi sulcata ini kan ya 32 derajat dia juga oke-oke aja gitu ya. Preman ini masih oke-oke aja. Jadi kalau untuk digabungin sama sulcata oke aja nih, karena untuk suhu kandangnya sama, bisa disamain di 32 derajatan ya. Kalau nggak salah ya sekitar 32 derajatan. Jadi ya kalau bisa ada tempat bersembunyiannya juga, untuk tempat bersembunyiannya juga yang nggak terlalu panas, karena mereka ini suka banget sembunyi guys. Mereka itu pemalu, nggak kayak sulcata yang preman, ngider mulu, muter mulu, nyari musuh. Muter-muter terus deh. Kalau istar itu lebih cenderung pemalu guys. Kalau misalkan kalian dapat istar yang nggak pemalu kayak gini nih, makanya gue beli. Kalau kalian dapat istar yang nggak pemalu ya itu bonus untuk kalian, karena rada jarang sih. Kebanyakan istar itu cuman keluar pas dikasih makan terusnya ngumpet lagi, keluar pas dikasih makan terus ngumpet lagi gitu. Untuk di internet pun gue ngelihatnya mereka ini malah lebih suka yang panas dan kering ya. Tapi entah kenapa Indiana Star yang gue piara, kalau misalkan gue kan suka ngumbar yang kayak di video sebelumnya lah, gue ngumbar di halaman gue ada rumput, ada tempat yang adem, ada tempat yang rada basah, ada tempat yang kering banget. Nah mereka ini lebih suka ke tempat yang basah, kayak di deket keran kayak gitu, rada lembab. Mereka tuh lebih suka di situ, mungkin karena CB Indo kali ya, jadi itu mempengaruhi kali ya, gue nggak tahu juga. Yang untuk CB Indo ini rada beda lah, jadi ya itu praktek dan teori nggak berjalan lurus ya. Tapi ya kalau misalkan itu kalau di luar ya, kalau misalkan di dalam kandang ya dikeringin aja guys. Maksud gua ya jangan terlalu basah lah. Kalau misalkan kandangnya baru lu cuci, jangan lu langsung taruh kura-kuranya, lu lap dulu baru lu taruh kura-kuranya gitu. Untuk makanannya guys, nih gue pengen ngejelasin untuk makanannya itu ya 11-12 lah kayak sulcata ya. Kalau kalian banyak duit ya kasihnya fumak gitu, karena ini juga makannya nggak terlalu banyak juga. Kalau kalian mau irit-irit ya kasih sawi hijau juga oke. Bisa kasih apa ya, sama lah kayak ini, kasih pelet yang khusus tortoise itu juga oke. Bisa banyak lah makanan yang bisa mereka makan ya, terutama sayur-sayuran, fumak, terusnya sawi hijau, sawi putih. Yang kalian harus dihindari itu sayuran yang mengandung asam oksalat
kayaknya asam oksalat kayak brokoli itu jangan, itu nggak apa-apa mereka makan, masih ditolerir, tapi nggak boleh banyak-banyak gitu, nggak boleh tiap hari tiap minggu kalian kasih. Ya kalau gue sih lebih milih nggak ngasih ya, di samping mahal juga yang ngapain gue kasih yang sesuatu yang buruk ke dia. Tapi guys, sebenarnya nih kayak Indiana Star, Rosia sulcata, Pardalis, makanan yang paling bagus tuh murah banget tau guys. Bukan sawi hijau, bukan fumak, bukan kaktus. Ya kaktus oke lah, tapi ada yang lebih bagus lagi. Kalian tahu nggak? Rumput guys, kayak yang tinggi fiber. Rumput kan tinggi banget fibernya ya. Nah itu tuh bagus banget untuk mereka, karena kalau misalkan mereka mau makan rumput 80% rumput, 20%-nya sawi hijau kayak gitu, mereka pasti lebih sehat guys, pasti lebih sehat, karena yang mereka butuhkan bukan yang mereka mau ya, yang mereka butuhkan, badan mereka butuhkan untuk kesehatan mereka tuh ya sebenarnya rumput ya, sesuatu yang tinggi fiber gitu. Nah tapi biasanya sih mereka makan rumput sih jarang-jarang, mereka lebih suka langsung makan sawi hijau, lebih lahap gitu. Sawi hijau, yang gue ngomong sawi hijau terus karena gue seringnya ngasihnya sawi hijau guys, murah gitu, mending duitnya gue tabung buat beli kura-kura lagi. Karena bagus juga guys sawi hijau, bukan karena murah aja. Untuk kalian kalau mau ternak, untuk kalian yang emang udah profesional di tortoise, sering piara tortoise, mereka ini ready untuk kawin tuh di ya size 15 cm lah. Size 15 cm itu udah belajar buat kawin, tapi masih bodoh gitu untuk kawin. Kadang kawinnya itu, ini pala nih, jari kuku gua pala nih. Kalau kawin kan biasanya kayak gini. Ini betina kayak gini, bisa kayak gini guys. jadi kayak apa ya, bodoh lah. Mereka tuh kayak ABG yang lagi nyobain dunia plus. Menurut gua modal untuk tempatnya nggak semahal sulcata yang harus pasirnya dalam, pasirnya besar juga, nggak harus kayak gitu ya. Untuk umurnya sendiri dia bisa nyampe, ya kalau kalian piaranya bener banget bisa nyampe 80 tahun, bisa nyampe 100 tahun, bisa kali ya. Ya bisa nyampe 50-80 tahun lah guys ini. Rata-rata tuh 50-80 tahun. Ya lumayan itulah, lumayan panjang umurnya. Kalian pun piara ini dari umur berapa? 20. Kalau mereka umur 80 tahun, 100 tahun, kalian masih hidup 100 tahun. Ya semoga umur kalian panjang semua sih ya. Tapi ya jokesnya kayak gitu biasanya kalau miara tortoise. Kalian piara tortoise, kalian duluan meninggal, tortoise kalian tuh masih gagah aja. Kalau piaranya benar. Dan juga ya karena alasan-alasan tersebut, tortoise ini, kura-kura darat ini, Indiana Star ini, di samping dia cantik, bentuknya kayak hidung juga rada-rada piramiding tapi bukan piramiding, mereka ini cocok banget untuk kalian yang rumahnya nggak ada halaman ya. Sulcata kan kalau udah 30 cm, 40 cm, 50 cm kasihan banget kalau ditaruh kandang, itu mending kalian saya piara gitu. Nah kalau misalkan untuk Indiana Star ini karena maksimal di 25 cm aja, jadi cocok untuk kalian yang rumahnya nggak ada halaman ya. Jadi kalian cuman piara di kontainer gitu, ala-ala aja ya. Ini cocok lah untuk kalian yang kayak gitu. Tapi kalau misalkan kalian ngapain sih nih mendang-mendang, kalau misalkan kalian punya halaman yang luas ya, kalau gue sih bukan halaman luas ya, ada halaman lah gitu. Kalau gue sih lebih pilih sulcata, karena kalau Indiana Star ini ya bentuknya cantik gitu, warnanya bagus, ada kuningnya gitu, tapi ya kayak gitu-gitu aja, perkembangannya pun gak kelihatan guys gitu. Setahun aja paling cuma berapa, setahun senti kali, setahun 1,5 senti gitu.
perkembangannya. Kalau sulcata kan sebulan kalau di jor pelet bisa 1 senti guys, sebulan bisa 1 senti gitu ya. Ya normalnya 0,8 senti mungkin ya, sekitar segitu. Jadi kalau kalian piara baby sulcata ya progresnya tuh kelihatan banget. Kalau misalkan ini Indiana Star, kalian lihatnya segini doang nih, makanan yang gua kasih kayak gimana ya, bener nggak ya gitu. Jadi kayak overthinking sendiri, tapi emang mereka tuh perkembangannya uh, sangat sangat lambat kalau dibandingin sulcata. Istar ini dia tuh lebih pemalu guys, dia lebih pemalu, nggak kayak ini yang 3 nih, karena emang udah jam 9 malam, ini 3 4 udah tidur. Sulcata ini tuh dia jalan-jalan terus, jadi dia tuh preman guys, barbar ya kan. Mereka tuh jalan-jalan terus nyari musuh mulu ya kan, preman ini kan. Kalau untuk Istar ini dia pemalu guys. Untuk Istar dia pemalu. Kalau kalian taruh di akuarium kayak gini, dikasih hidden cave atau tempat bersembunyi, dia pasti di tempat bersembunyi terus. Dia keluar kalau mau makan aja. Dia jarang terlihat kalau dia mau ngider. Nah dia ini jalan, sebenarnya jalan kayak kalau kalian lihat dia jalan nih, mereka pengen kabur aja nyari hidden cave. Kalau misalkan ada hidden cave atau tempat bersembunyi, dia pasti ke sana gitu. Dia tuh lebih pemalu. Jadi kalian kalau miara ini ya cocok untuk kalian yang cuman mau ngelihat warnanya aja, nggak ya minim interaksi lah kayak gitu. Ya kan orang ngepiara kura-kura kan beda-beda guys ya. Ada yang mau kura-kuranya barbar, preman, atau ada yang mau nyari kura-kura yang kalem. Nah, ini cocok untuk kalian yang nyari kura-kura kalem. Tadi kan gue bilang ini cocok ya kalau dia digabung sama sulcata ya. Gue revisi lagi deh, bukan revisi ya, gue tambahin cocok tergantung size-nya guys ya. Ya kalau dipikir-pikir kan sulcata sebulan sesenti, kalau Istar ini setahun sesenti. Jadi kalau misalkan bedanya cuma 2 sentian gitu masih oke lah gitu. Kalau misalkan di atas itu kasihan guys, takutnya karena sulcata barbar dia tuh bisa ya, takutnya diinjak atau gimana atau diseruduk gitu. Jadi mending nggak usah disatuin sama sulcata kalau misalkan lebih dari 2 cm perbedaannya. Dan di samping itu pun untuk makan sendiri pun dia masih tetap kalem, makannya kalem kayak ibu-ibu sosialita lagi makan ya kan, gini cet gitu. Kalau ini kayak preman lagi makan di warteg, ngangkat kaki langsung kayak gini gitu, langsung mangap aja gitu. Jadi takutnya untuk miara dalam satu kandang Istarnya ini nggak dapat makanannya karena dimakan semua sama kenapa deh? Karena dimakan semua sama preman ini, preman sulcata gitu guys. Tapi ya kalau misalkan size sama oke lah. Dan juga di samping size sama, beda cuma 2 cm, kalian juga harus perhatiin untuk kandangnya sebesar apa. Kalau sebesar meja ini nih, contoh nih ya, kalian 2 Istar sama 2 sulcata atau 3 Istar 3 sulcata gitu masih oke. Tapi kalau misalkan kecil kayak kotak yang di sini nih, kotak yang di dalam meja ini, ya paling 3 kura-kura kayak 1 Istar 2 sulcata atau 1 sulcata 2 Istar gitu oke ya. Karena apa? Karena kita juga memperhitungkan untuk kebersihannya. Nah, kura-kura darat ini kan gak suka banget makan tainya sendiri ya kan. Jadi kalau misalkan mereka nggak makan tainya sendiri pun sebenarnya nggak boleh, tapi masih apa ya mereka oke-oke aja gitu. Tapi kalau misalkan sampai mereka makan tainya dari Istar atau Istar makan tainya dari sulcata, yang dikhawatirkan dia ya bisa sakit ya guys ya, karena dari spesies lain tuh bisa sakit biasanya. Ini dari pengalaman pribadi ya. Jadi ya diperhitungkan size-nya, dan jangan solusinya rajin cuci kandangnya aja lah guys. Untuk sulcata yang mahal itu yang
Lescout gitu, Overscout ya. Lescout lebih mahal gitu. Kalau albino gue nggak tahu Pardalis ada albino atau enggak, tapi kalau Pardalis ada albino kayak udah nggak menarik lagi, putih doang. Jatuh. Jadi untuk Indiana Star ini yang mahal tuh kayak gimana sih bang? Nih gue kasih jelasin bro. Untuk Indiana Star yang mahal itu, jadi Indiana Star kan ada garis-garisnya, garis-garis kayak nyatu gitu ya. Kalau misalkan line-line-nya itu nyambung semua atau banyak banget yang nyambung, jarang yang ada misahnya kayak gini. Kelihatan nggak ya di kamera ya? Kayak gini. Kalau banyak yang nyambungnya, jarang ada yang pisah kayak gini, itu makin mahal guys. Jadi bukan Lescout, bukan Overscout atau kayak sulcata pada umumnya kayak gitu. Nah dia itu untuk nyari yang mahal sama yang murah, biasanya dilihat dari lainnya ini, makin banyak yang nyambung makin mahal tuh. Ya biasa sih kayak gitu ya. Kalau gue sih untuk Indiana Star gue ngambil aja, selagi itu dijual murah ambil. Karena gue nggak terlalu memperhatikan hal itu ya. Oke guys, mungkin itu aja penjelasan gue tentang Indiana Star. Menurut gue itu penjelasan gue yang lengkap. Gue nggak ada part 1, part 2, part 3. Ini adalah dalam satu video gue sampaikan kalian selengkap-lengkap mungkin yang gue tahu, yang ada di otak gue. Semoga bermanfaat untuk kalian. Gue harus menyudahi videonya karena ini kura-kuranya pada ngantuk, biar mereka tidur. Dan kalian semua kalau misalkan mau beli kura-kura, sekali lagi gue ada stok banyak guys, bejibun guys. Kalian bisa DM gue di Instagram gue di @kurau nih Instagramnya lagi. Kalian DM aja di situ. Kalian nanya-nanya di situ, konsultasi 100% gratis guys. Tunggu apa lagi? Di follow Instagram gue, di DM untuk konsultasi, dan kalau untuk kalian beli langsung aja, karena gue bisa kirim ke seluruh pulau Jawa dengan rentan waktu hanya 1 hari, one night service. Oke? Jangan lupa di subscribe YouTube channel gue biar cepet-cepet 1000 subscriber guys, karena ya youtuber kecil kayak gue ya kan belum bisa monetisasi. Biar cepet buru-buru bisa monetisasi ya, selain 1000 subscriber kan ada viewers juga segala macam ya. Seenggaknya udah 1000 subscriber dulu, tinggal dikit lagi nih guys, tinggal dikit lagi udah 938 kayaknya ya, sekitar situlah subscriber. Tinggal dikit lagi menuju 1000 subscribers biar gue bisa monetisasi, biar gue bisa ada modal nih untuk beli kamera, beli mic, biar bisa konten lagi nih guys, ini bisa biar bisa narsis lagi gue. Biar bisa narsis lagi kura-kura gue ya kan. Jangan lupa di like. Kalau kalian ada pertanyaan langsung komen aja guys, kita ngobrol di kolom komentar. Oke? Ada kurang lah kalau misalkan gue udah ngomong panjang lebar gini kalian nggak komen guys. Kalian mau nanya apa, gue jawab di kolom komentar. Oke? See you at the next video. Bye.